Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 yang tertulis pada Sakaria 1 ayatnya yang ketiga. Sakaria 1 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Di dalam bahasa Batak dikatakan alai dogma tunasida songonon dohatani Jehovah Zebul saimula mahamutuau nina Jehovah Zebul asamula kau Tuhamu nina Jehovah Zebul. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah Bapa kita adalah Maha Pengasih dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tetapi kalaupun Dia kita yakini dan kita pahami adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, namun kita juga harus memahami bahwa Dia juga adalah Allah yang mau murka bagi orang yang tidak setia dan taat kepada apa yang Dia perintahkan. Dia sungguh mengasihi orang-orang yang setia kepada perintahnya dan tetap menjauhi larangannya. Dia sungguh mengasihi kita. Dan ketika umat Tuhan yang Dia sayangi, yakni umat pilihannya, umat Israel, jatuh ke dalam dosa ataupun melanggar perintah Tuhan, di mana mereka menduakan Tuhan, menyembah berhala. Mereka lupa bahwa Allah yang patut dipuji dan disembah hanya ada satu. Dia tidak mau diduakan, tetapi Dia mau kita hanya mengenal Dia, percaya kepadanya bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar, yang hidup untuk selama-lamanya dan menjadi sumber berkat dan sukacita di dalam perjalanan hidup kita. Allah mau pengenalan kita semakin dalam kepadanya. Kalau kita mengenal Dia semakin dalam, tentunya kita tidak akan tergoda lagi dengan Allah-Allah lain yang kita anggap mendapatkan keuntungan dari sana, yang kita anggap lebih kuasa, lebih dahsyat dari Allah yang kita puji, kita sembah, Allah yang satu itu. Itulah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itulah melalui nats untuk kita pada pagi hari ini, Tuhan Allah memanggil Zakaria, dan Zakaria memenuhi sabda Tuhan Allah untuk mengungkapkan alasan dari orang-orang atau umat pilihan Tuhan, umat yang Dia kasihi, di mana mereka sudah menduakan Tuhan, menyembah Allah yang lain. Hal ini sangat mendukakan hati Tuhan Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Dan Tuhan bertindak dengan caranya sendiri. Tuhan Maha Adil
dan bertindak dengan caranya sendiri. Dia tidak membiarkan umatnya menyimpang dari jalannya. Dia tetap mengingatkan supaya setiap orang yang menyimpang dari jalannya supaya kembali kepadanya. Untuk itulah Tuhan memanggil Zakaria untuk menyampaikan pesannya kepada umat kesayangan Tuhan, umat yang sangat Dia kasihi, yang telah menyimpang dari jalannya, di mana Tuhan Allah juga pernah murka kepada nenek moyang mereka karena berpaling dari perintah Tuhan Allah. Mereka berpaling dari perintah Tuhan Allah, di mana para nabi Tuhan Allah yang Dia utus, para nabi pendahulu yang sudah diutus oleh Tuhan, mengingatkan mereka supaya berbalik kepada Tuhan Allah, menyembah hanya kepada Tuhan Allah satu-satunya, namun mereka tidak mengindahkannya. Nenek moyang umat Israel juga saat itu tidak mengindahkan Tuhan melalui nabi yang diutus oleh Tuhan, tidak mereka dengar dan mereka tidak mau diingatkan. Dan sehingga Tuhan murka kepada mereka. Dan inilah yang diingatkan oleh Tuhan, supaya umat yang Dia kasihi jangan lagi hidup seperti nenek moyang mereka pendahulu. Tuhan tidak senang dan Tuhan menunjukkan murkanya, bahwa Tuhan tidak berkenan ketika umat yang sangat Dia kasihi menyimpang dari jalannya dan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Dan murka Tuhan bukan berarti Dia tidak mengasihi nenek moyang umat Tuhan, dan bukan berarti tidak mengasihi umatnya juga. Tetapi melalui teguran Tuhan melalui para nabi, justru itulah yang menjadi bukti bahwa Tuhan ingin agar umatnya kembali kepadanya dan memuji, memuliakannya, dan meyakini Tuhan Allah yang hidup adalah sumber dari segala berkat dan sukacita di dalam sejarah perjalanan hidup umatnya. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Dan hal inilah yang menjadi tugas dari Zakaria untuk mengingatkan orang Yehuda, umat Tuhan, supaya mereka jangan meniru nenek moyang mereka, tetapi Zakaria harus menyerukan pertobatan kepada mereka, supaya umat Tuhan yang Dia kasihi kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, firman Tuhan kepada Zakaria, Tuhan berpesan kepada Zakaria, dan Zakaria mengingatkan umat Tuhan, bukan hanya umat Tuhan saat itu, umat Tuhan bangsa Israel, tetapi juga mengingatkan kita pada saat ini supaya kita juga belajar dari masa lalu kita. Karena kita juga berjalan di tengah-tengah dunia ini, kita tidak selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kita harus menyadari kita juga pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan pelanggaran. Dan namun murka Tuhan bukan akhir dari segala-galanya. Kasih setianya lebih besar dari amarahnya. Kasih setianya lebih besar dari janjinya. Itulah janji Tuhan akan pengampunan. Sehingga hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan belas kasihan. Hidup yang penuh dengan belas kasihan. Sama halnya kemurahan Tuhan kepada umatnya. Kalaupun nenek moyang mereka juga pernah melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa di hadapan Tuhan, Tuhan mau supaya umatnya jangan meniru nenek moyang mereka, tetapi melalui
hukuman Tuhan, teguran Tuhan kepada mereka, mereka sudah terbuang 70 tahun lamanya di pembuangan Babel. Di sana mereka dijajah, ditindas oleh bangsa-bangsa besar. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa segera memanggil mereka keluar dari sana, tetapi Tuhan yang menghukum, menegur mereka dengan pembuangan ke pembuangan Babel. Tetapi kasih Tuhan juga yang mengembalikan mereka ke kampung halamannya, ke kota Yerusalem, supaya mereka terlebih dahulu menerima pembelajaran bahwa Tuhan segera akan bertindak dengan caranya sendiri yang penuh kuasa, bahwa tidak ada Allah yang lain yang mampu mengeluarkan mereka kembali dan menuntun mereka kembali dari pembuangan, tetapi kembali hanya Allah satu-satunya yang patut dipuji dan disembah. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita di dalam perjalanan hidup kita, mari kita senantiasa mau dibimbing oleh firman Tuhan, apa yang Dia perintahkan bagi kita dan larangan-larangan Tuhan yang harus kita jauhi dari kehidupan kita, supaya kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang harus kita abaikan dan harus kita jauhi dari kehidupan kita. Tetapi selalu terukir apa pesan Tuhan melalui perintahnya, melalui firman-Nya yang menjadi pedoman, cerminan di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, masa lalu kita saat kita menoleh ke belakang perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini semakin menambah pengenalan kita yang lebih dalam kepada Tuhan Allah Bapa yang berkuasa di dalam perjalanan hidup kita, supaya kita menyadari dan meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah jemu, mengingatkan kita, mengajar kita, menegur kita, karena kita adalah umat kesayangannya, umat yang sangat Dia kasihi, supaya melalui pembaharuan dari Tuhan Allah di dalam perjalanan hidup kita juga menjadi pembaharuan bagi generasi-generasi berikutnya, supaya semakin banyak orang yang taat dan setia kepada Tuhan Allah yang mengasihi kita kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia selalu menantikan kita supaya kita mau datang kepadanya dan mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya, dan bahkan mau datang kepadanya untuk memohon pengampunan akan segala kekeliruan, kehilapan, dosa, dan pelanggaran yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita datang membawanya kepadanya dan mengakuinya di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, Dia yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kasih setia, datang menyambut kita, dan Dia dengan senang menyambut kita. Dan itu sudah Dia tunjukkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati ganti kita, menggantikan hukuman bagi dosa kita. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan pengorbanannya di dalam perjalanan hidup kita. Dia sungguh mengasihi kita, kasihnya lebih besar dari amarahnya. Mari kita senantiasa mengaminkan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang membuat kita sungguh berharga di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Berkati firman-Mu pada pagi hari ini yang kami dengarkan ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberi perintah-Mu bagi kami, menjadi cerminan di dalam perjalanan hidup kami. Mana yang Engkau inginkan, yang berkenan di hadapan-Mu untuk kami lakukan. Biarlah mampukan kami Tuhan untuk melakukan perintah-Mu dan memeliharanya di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk menjauhi segala larangan-Mu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan firman-Mu dan hukum Tuhan, hukum Taurat Tuhan menjadi pembimbing di dalam perjalanan hidup kami, agar kami hidup seperti yang Engkau inginkan, berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas dalam sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, agar apapun yang kami pikirkan, yang kami kerjakan, berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, baik yang terbaring di rumah sakit, baik juga yang pemulihan di rumah, yang rindu pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Biarlah jamah Tuhan mereka satu persatu dengan jamahan tangan-Mu yang berkuasa, dan memberkati tangan para dokter yang menangani, yang mengobati ya Tuhan, kiranya dapat memberi pemulihan, kesembuhan yang sempurna, dan kembali bersukacita bersama-sama keluarga, dan memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Bapa di surga, biarlah di dalam perjalanan hidup kami, Engkau selalu ada di depan kami, Engkau selalu ada di kiri kanan kami, dan Engkau selalu ada bersama kami, mendampingi kami di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan yang mendahului langkah kami dan mengatur langkah kami, agar kami tidak disesatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami ini adalah milik-Mu. Biarlah Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah sempurnakanlah doa kami di dalam satu nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.